saya Medina Eka Fitri membahas mengenai soal teori probabilitas untuk dua kejadian yang saling bebas. Sebelumnya kita membahas mengenai kejadian yang sembarangan, kejadian komplement ataupun kejadian saling lepas. Yang ketiga kejadian tersebut masuk pada kaidah penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah perkalian. Ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian saling bebas dan yang berikutnya adalah kejadian bersyarat. Nah, untuk kejadian yang saling bebas. Nah, biasanya ini kalau contoh sederhananya adalah koin. Ya, kalau koin kita lempar dua buah koin, maka koin yang pertama dan koin kedua itu tidak saling bergantungan. Ya, artinya gimana? Koin pertama muncul angka, koin kedua terserah dia mau muncul angka ataupun muncul gambar. Begitu juga sebaliknya. Ya, dadu juga sama. Di koin pertama, di dadu pertama bisa saja muncul angka 2. Di dadu kedua ya terserah dia mungkin muncul angka 2 atau mungkin muncul angka 6. Pada saat kita lempar dia tidak saling berhubungan atau dia saling bebas, ya. Nah, itu yang kita maksud dengan saling bebas. Bisa dipraktekkan sendiri, coba aja lempar dua koin. Nah, koin pertama dan koin kedua akan muncul bentuk yang terserahnya dia, ya. Mau angka dulu, mau gambar, terserah antara koin pertama dan koin kedua. Nah, ini yang kita sebut dia saling bebas, ya. Nah, untuk di sini kita lihat kejadian yang saling bebas itu rumusnya, ya, secara matematisnya, ya, jika ada dua kejadian yaitu kejadian A dan B, maka A diiris B sama aja dengan probabilitas A iris B, PA dikali dengan PB, ya. Kalau kita kaitkan dengan kejadian bersyarat, maka PA bersyarat B sama dengan PA atau PB bersyarat A akan sama dengan PB. Nah, ini nanti kita bahas, ya. Kita pakai yang ini dulu. Kita lihat contoh. Kita pakai dua dadu yang dilempar. Nah, berapa peluang kejadian munculnya jika pada dadu pertama muncul muka yang kurang dari atau sama dengan 3. Berarti di dadu pertama itu hanya muncul muka 1, 2, dan 3. Ya. Di dadu keduanya terserah mau muncul angka berapa. Berarti mulai dari 1 sampai 6 untuk dadu keduanya. Lalu berikutnya ada kejadian yang keduanya, munculnya muka dadu kedua yaitu lebih dari sama dengan 5. Berarti di dadu kedua muncul harus angka 5 dan angka 6. Di dadu pertama terserah angka 1 sampai 6. Berarti di sini ada dua kejadian, ya. Yang pertama kejadian khusus untuk dadu pertama munculnya muka yang kurang dari sama dengan 3. Dan kejadian yang kedua itu munculnya muka dadu pada dadu kedua lebih dari sama dengan 5. Jadi kejadian ini adalah kejadian saling bebas nantinya. Coba kita lihat benar apa tidak dia kejadian yang saling bebas. Oke, kita coba, ya. Kita misalkan A adalah kejadian dadu pertama muncul muka 1, 2, dan 3. Ya. B adalah kejadian dadu kedua. Ya, dadu kedua muncul muka 5 dan 6. Ya. Maka A itu bentuknya siapa saja? Yaitu yang pertama, kejadian dadu pertama muncul 1 dan kejadian pada dadu kedua terserah muncul angka berapa. Berarti mulai dari 1, 1, lalu ada 1, 2, ya, 1, 3, 1, 4. Nah, ini kurungnya tinggal, ya, 1, 4. Lalu ada 1, 5, 1, 6. Lalu ada berapa lagi? 2, 1, 2, 2, 23, 24, 25, 26, lalu berikutnya 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini kejadian di A, ya. Yang penting di dadu pertamanya hanya muncul 1, 2, dan 3. Di dadu kedua muncul dari 1 sampai 6. Ada berapa banyak anggota dari A? Yaitu kita simbol dengan NA. Ini ada sebanyak, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18 anggota kejadian A. Berikutnya kita lihat anggota kejadian yang B, ya. Siapa-siapa saja dia? Yang jelas di dadu keduanya harus muncul angka 5 dan 6 saja, ya. Di dadu pertama tentu muncul angka 1 sampai 6. Berarti di sini 1,5, ya.
2,5, 3,5, 4, 4,5, 5,5, 6,5. Lalu berikutnya, ini baru 5 yang muncul. Yang dadu keduanya muncul 6 lagi, berarti 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, ya. Lalu 5,6 dan 6,6. Nah, maka di sini NB-nya berapa? Ya, NB-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada sebanyak 12. NS berapa? Kita tahu bahwa NS kalau 2 dadu dilempar itu ada sebanyak 36 ya pasangan. Maka di sini tadi yang ditanya adalah ya, apakah mereka saling bebas atau tidak. Berarti kita harus buktikan apakah irisannya itu adalah perkalian. Jadi probabilitas irisannya sama nggak dengan perkalian antara probabilitas A dengan probabilitas B. Nah sekarang sebelum kita mencari kepastian, kita harus tahu dulu irisannya siapa saja. Ya, irisannya siapa saja. Berarti A diiris dengan B, yaitu cari yang sama anggota-anggotanya. Ya. 1,1, 1,5 nih sama nih. Ya, 1,5. Berarti di sini adalah 1,5. Terus angka yang sama lagi yang lain 1,6 ya, sama-sama ada 1,6. Berarti di sini 1,6. Lalu berapa lagi? 25 ya, sama-sama punya 25 ya. 35 juga ada ya. Lalu 26 ya, sama-sama ada 26. Dan satu lagi adalah 36. Itu aja kali ya. Oke, kita lihat di sini berarti 15, 16, 25, lalu 26, 35, 36. Berarti ada berapa banyak anggotanya? NA diiris B ya, ada berapa banyak anggotanya? Yaitu ada 6. Ada 6 anggota. Ya, maka di sini kalau kita hitung masing-masing probabilitasnya, ya, probabilitas dari A itu sama dengan NA per NS, yaitu NA tadi 18, NS-nya adalah 36, 18 per 36. Kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 9, berarti ini 2 per 4, atau lebih sederhananya lagi 1 per 2. Ya. Lalu PB sama dengan, kita lihat probabilitas B yaitu NB dibagi dengan NS. NB ada sebanyak 12, NS sebanyak 36. Jadi 12 per 36 kalau kita sederhanakan jadinya sepertiga. Saya biar muat ya, saya perkecil dulu. Atau saya hapus saja bagian atas. Ya, saya hapus bagian atas. Oke. Lalu berikutnya kita lihat probabilitas dari A diiris dengan B. Ya, ini akan sama dengan berapa banyak anggota A iris B dibagi dengan banyaknya sampel atau banyaknya ruang sampel. NA iris B tadi ada 6 dibagi dengan 36 sama dengan 1 per 6. Oke, tadi rumus ya. Rumus untuk dia saling bebas atau perhitungan menyatakan dia saling bebas jika apa? P A diiris B sama dengan PA ya dikali dengan PB. Nah, coba kita buktikan benar nggak ya? PA iris B tadi katanya 1/6. Nah, di sini benar nggak hubungannya sama dengan PA dikali PB, yaitu 1/2 dikali dengan 1/3. Coba kita hitung, setengah kali 1/3, berarti ini sama dengan berapa? 1/6. Artinya apa? PA iris B itu sama aja perkalian antara PA dengan PB. Maaf, artinya di sini dua kejadian tersebut adalah kejadian yang saling lepas. Nah, ini cara pembuktiannya ya. Oke, semoga bermanfaat.